Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Halo, di sini kami akan membawakan podcast tentang materi dampak-dampak kolonialisme yang terjadi pada masa koloni dan masa reformasi. Sebelum itu, perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Ihram Fauzan sebagai moderator dan teman saya sebagai pembicara satu. Halo, nama saya Putra Koko Andrianto sebagai pembicara satu dan Saya Rahmat Andika sebagai pembicara 2. Oke, sebelum menuju pada dampak yang saya akan jelaskan, saya di sini ingin menjelaskan tentang masa koloni dan masa reformasi. Masa kolonialisme adalah masa di mana paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa terhadap daerah atau wilayah lain dengan maksud memperluas wilayah. Untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi dan keinginan mencari sumber kekayaan alam. Masa reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Kepercayaan tersebut menurun karena pemerintahan tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997. Di sini kami ingin membawakan tentang 7 dampak pada masa kolonial dan masa reformasi. Yang pertama ada dampak ekonomi. Bagaimana sih dampak ekonomi menurut pembicara satu? dampak ekonomi pada masa kolonialisme. Belanda menerapkan sistem perekonomian yang disebut sebagai sistem ekonomi liberalisme. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial masa itu, pihak Belanda memberi peluang untuk modal swasta mengusahakan kegiatan ekonomi di Hindia Belanda. Dengan banyaknya pengusaha yang menanamkan modalnya di sektor perkebunan Hindia Belanda, tentu sangat menguntungkan pihak Belanda. Selama diberlakukannya sistem liberal, pembangunan sarana dan prasarana mutlak dilakukan pemerintah untuk menunjang produksi tanaman ekspor di Hindia Belanda. Waduk-waduk dan saluran irigasi adalah beberapa sarana yang mampu meningkatkan produktivitas dan hasil perkebunan. Oke, kalau menurut pembicara 2 gimana nih tentang dampak ekonomi? Dampak ekonomi pada masa reformasi, terjadinya krisis moneter pada 1997, Presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya. Pada masa reformasi, Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi besar-besaran. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah. Akhirnya, harga kebutuhan pokok terus naik dan masyarakat kehilangan daya beli. Bahkan, angka pengangguran terus melonjak dan banyak anak yang harus putus sekolah. Setelah akhirnya Soeharto mengundurkan diri tanggal 21 Mei 1998, kondisi ekonomi di Indonesia secara perlahan mulai membaik. Itu dia tadi tentang dampak ekonomi menurut masa kolonialisme dan masa reformasi. Selanjutnya kita menuju pada dampak yang kedua, yaitu dampak urbanisasi. Bagaimana nih tentang dampak urbanisasi menurut pembicara satu? Dampak urbanisasi, dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia, yakni adanya urbanisasi. Pada masa liberal ini, dampak dari tumbuhnya perdagangan dan perusahaan, yakni menimbulkan urbanisasi masyarakat pribumi dari pedesaan ke kota. Hal tersebut didorong oleh faktor berkurangnya lahan pertanian yang mengakibatkan peningkatan kaum miskin di wilayah pedesaan. Seperti yang terjadi di Surabaya, pada akhir abad ke-19 yang terjadi menjadi kota industri dan perdagangan yang maju karena banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di kota ini. Surabaya pun menjadi salah satu tujuan orang-orang dari desa mengadu nasib dengan harapan akan mendapat pekerjaan yang layak. Pertumbuhan industri dan perkebunan berhasil melahirkan kota-kota pesisiran seperti Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, Semarang, dan Banten. Disusul pertumbuhan kota-kota yang terletak di pedalaman seperti Bandung, Malang, dan hingga Sukabumi. Oke, selanjutnya dampak urbanisasi menurut pembicara kedua gimana nih? Dampak urbanisasi dengan masa reformasi, urbanisasi menjadi pengorbanan perdesaan. Masa perekonomian sekaligus lapangan kerja akan tumbuh di perdesaan, sehingga penduduk tidak perlu pindah ke kota mencari pekerjaan. Hadirnya sektor industri hulu pertanian memudahkan petani memperoleh sarana produksi, sedangkan industri hilir merupakan pasar bagi produk primer pertanian, sehingga memudahkan petani menjual produknya. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri hulu berbasis pertanian, mendekatkan produksi dengan pengguna, yaitu petani.
Bagi industri hilir, keberadaannya di perdesaan mendekatkan industri tersebut dengan sumber bahan baku yaitu produk primer pertanian. Dengan kata lain, industri hulu dan hilir berbasis pertanian di perdesaan selain menciptakan lapangan kerja juga meningkatkan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan daya saing produk pertanian. Namun, industri pertanian di pedesaan memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Dalam tahun 1990-an terjadi perubahan urbanisasi pembangunan, di mana peran sektor swasta sebagai leader pertumbuhan lebih diutamakan. Pemerintah secara bertahap membubarkan RDA dan menggantinya dengan pendekatan baru untuk desa dan pembangunan perdesaan. Pelaksanaan NAVRD memanfaatkan fasilitas dan mesin-mesin milik pemerintah yang ada. Program ini mengandalkan realokasi sumber daya keuangan yang ada dari organisasi pemerintah untuk pembangunan pedesaan. Oke, itu tadi dampak urbanisasi menurut pembicara 1 dan pembicara 2. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada dampak sosial budaya. Menurut pembicara 1 gimana nih tentang dampak sosial budaya pada masa kolonial? Dampak sosial budaya pada masa kolonial. Pengaruh kolonialisme di bidang sosial adalah adanya penderitaan rakyat karena kerja paksa, kelaparan, dan pembagian stratifikasi sosial yang rasis. Belanda banyak memberikan dampak sosial budaya saat berada di Nusantara. Perubahan yang terjadi pada bidang sosial yaitu penindasan dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia yang diberlakukan secara paksa, yang mengakibatkan rakyat Indonesia sengsara dan menderita. Selain itu, Belanda menerapkan stratifikasi sosial. Pertama, stratifikasi sosial yang top class, berisi orang-orang seperti Belanda dan Eropa. Kedua, middle class, berisi orang-orang Timur asing seperti Tionghoa dan Arab. Ketiga, lower class, berisi orang-orang bumi putra atau orang pribumi asli. Dalam budaya, pengaruh kolonialisme mengakibatkan westernisasi secara tidak langsung mulai berkembang dari cara berpakaian, pemakaian bahasa, cara pergaulan, dan lain-lain. Hingga pemerintah kolonial mulai menghilangkan tradisi lokal. Oke, itu tadi tentang dampak sosial budaya menurut pembicara 1. Selanjutnya pembicara 2 gimana nih tanggapannya tentang dampak sosial budaya? Dampak sosial budaya pada masa reformasi. Kehidupan sosial pada masa awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat sempat diwarnai dengan konflik bersifat etnis. Disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik, yang akhirnya menimbulkan gesekan dalam masyarakat yang berujung pada konflik sosial antar kelompok. Namun akhirnya pemerintah berhasil mengatasi masalah yang ada yang kemudian berangsur-angsur membaik, dan pada masa reformasi masyarakat lebih bebas menyuarakan aspirasinya, didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Dalam bidang budaya ini, usaha yang dilakukan pada masa reformasi adalah dengan mendaftarkan warisan Indonesia ke UNESCO. Upaya itu diambil karena untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia yang sudah mendapat pengakuan UNESCO. 1. Kompleks Candi Borobudur, 2. Tari Saman, dan ketiga Noken. Oke, itu tadi pendapat tentang pembicara 1 dan pembicara 2 mengenai dampak sosial budaya. Selanjutnya kita akan membacakan tentang dampak kesehatan dan higienitas. Gimana nih untuk pembicara 1 mengenai dampak kesehatan dan higienitas? Dampak kesehatan dan higienitas masa kolonial. Salah satu yang ditakuti orang-orang Eropa pada masa kolonial Belanda adalah penyakit yang ada di negeri jajahannya, yaitu Indonesia, seperti penyakit pes, kolera, kusta, dan lepra. Ketakutan itu kemudian mendorong penguasa Belanda mengeluarkan kebijakan untuk perbaikan di kampung-kampung perkotaan untuk mendirikan sejumlah rumah sakit. Kebijakan itu tidak hanya berlaku di Jawa, tetapi juga berlaku di luar Jawa seperti Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara. Pengiriman dokter-dokter pun dilakukan di luar Jawa untuk mencegah penyakit-penyakit menular tersebut pada orang-orang kelas atas masa itu. Oke, selanjutnya gimana nih dampak kesehatan dan higienitas pada pembicara 2? Pemberantasan penyakit pada masa reformasi. Seiring perkembangan zaman, semakin berkembang pula berbagai jenis penyakit di tengah masyarakat, baik penyakit menular maupun tidak. Berbagai penyakit baru yang dikenal dengan istilah new emerging
di CASES pun turut berkembang seperti 1. SARS, 2. Avian influenza, 3. Meningitis meningokokus, 4. Penyakit zoonosis. Menyadari perkembangan tersebut, pemerintah masa reformasi melakukan pemantauan dan mencari cara pengendalian penyakit yang tepat. Untuk itulah diusung dan diadakan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Diberlakukannya otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, maka kesehatan menjadi hal yang wajib. Pengelolaan dan pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan masih menjadi wewenang pemerintah. Pada masa reformasi, upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan tersebut di Jen PP dan PL telah menyusun dan melaksanakan berbagai program sebagai berikut. 1. Program imunisasi, 2. Kusta, 3. Frambusia, 4. Malaria, 5. Demam berdarah dengue, 6. ISPA, dan lain-lain. Oke, itu tadi dampak kesehatan dan higienitas menurut pembicara 1 dan pembicara 2. Oke, lanjut yang dampak kelima nih, yaitu dampak mobilitas sosial. Gimana sih menurut pembicara 1 tentang mobilitas sosial? Adanya kolonialisme di Indonesia menyebabkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya terjadinya mobilitas sosial. Kolonialisme memberikan dampak negatif yang menyengsarakan bagi masyarakat Indonesia dan memberikan dampak positif bagi penjajah. Penjajahan yang dilakukan bangsa asing di Indonesia ternyata memberikan dampak dan makna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Hal inilah yang kemudian masih terbawa sampai saat ini, yaitu mobilitas sosial yang dilakukan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Selain itu, mobilitas sosial juga bisa dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial dari satu daerah ke daerah lain berjalan dengan sangat cepat. Penyebab mobilitas sosial pada masa kolonial: 1. Pembangunan sarana dan infrastruktur, 2. Dibukanya lahan pertanian dan perkebunan, 3. Alih fungsi lahan pertanian, 4. Ingin terhindar dari kewajiban, 5. Munculnya kota-kota baru, 6. Pendidikan. Itu tadi pendapat tentang pembicara 1 mengenai dampak mobilitas sosial. Lanjut pendapat pembicara yang kedua, gimana nih tanggapannya mengenai dampak mobilitas sosial? Dampak mobilitas sosial pada masa reformasi. Pada kepemimpinan B.J. Habibie, setelah Soeharto lengser dari jabatannya, posisi Presiden Indonesia digantikan oleh B.J. Habibie yang menjabat selama 17 bulan. Beberapa minggu setelah menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie mulai membebaskan para tahanan politik yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Tahanan politik yang dibebaskan diantaranya adalah kaum separatis dan tokoh-tokoh ex-PKI yang sudah dipenjara selama 30 tahun. Ketika B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia, ada 5 isu besar yang harus ia hadapi, yaitu 1. Masa depan reformasi, 2. Masa depan ABRI, 3. Masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, 4. Masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya, dan kroni-kroninya, 5. Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 17 kemudian, isu pertama mengalami perkembangan dengan baik. Isu kedua mengarah kepada pengurangan peranan militer. Isu ketiga adalah terselesaikannya dalam konteks Timur-Timur dan tidak dalam konteks daerah lain. Sedangkan untuk isu keempat dan kelima belum dapat terpecahkan. Selain itu, isu tersebut terdapat masalah lain yang merupakan dampak sosial dari era reformasi, yaitu kekerasan sosial. Kekerasan sosial sendiri muncul akibat keputusan yang disebabkan krisis ekonomi, dan beberapa kekerasan lain muncul karena murni tindakan kejahatan. Kebanyakan kerusuhan yang terjadi merupakan kerusuhan antar etnis dan atau antar agama. Ya, itu tadi menurut pembicara 1 dan pembicara 2 mengenai dampak mobilitas sosial. Selanjutnya, dampak yang keenam adalah dampak sentimen rasial. Gimana nih menurut pembicara 1 mengenai dampak sentimen rasial? Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bahkan masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dengan sengaja pemerintah kolonial Belanda
membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19 yang mana pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi tiga, yakni golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Hal tersebut tentu memunculkan perasaan sentimen rasial di kalangan pribumi. Pembagian golongan ini mendorong suatu gerakan untuk melawan kebijakan rasial tersebut. Pada tanggal 13 Juli 1919, orang-orang Indonesia atau prakarsa Karel Zalberg membentuk Indo-Europe Verbond atau IEV. IEV sendiri adalah golongan yang ingin menuntut hidup mereka dipermudah untuk melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda totok. Karena orang-orang Indo pun bisa dibilang hanya separuh beruntung, mereka terkadang tidak diterima di kalangan pribumi dan ditolak oleh kalangan Belanda. Namun pada kenyataannya merekalah yang bersikap rasis kepada pribumi. Mereka menganggap orang pribumi rendah yang disebut sebagai inlander. Inlander sendiri adalah ungkapan kasar dan rendahan bagi orang-orang pribumi dan disamakan dengan orang bodoh dan udik. Ya, itu tadi pendapat menurut pembicara yang pertama. Selanjutnya, gimana nih menurut pembicara kedua mengenai dampak sentimen rasial? Dampak sentimen rasial pada masa reformasi. Pada masa reformasi, berbagai kebijakan pembauran dikeluarkan, seperti pencabutan larangan bagi Tionghoa mengadakan penerbitan media massa berbahasa Mandarin, penyelenggaraan hiburan barongsai di masyarakat umum, serta penetapan Imlek sebagai hari libur nasional. Dikotomi pribumi non-pribumi hendak dihilangkan dengan membedakan golongan yang tinggal di Indonesia dengan kategori WNI atau WNA saja. Seorang disebut sebagai WNI jika memang berkewarganegaraan Indonesia, tanpa mempersoalkan asal-usul sosialnya. Namun golongan Tionghoa masih belum mendapat perlakuan sama, padahal di Amerika Serikat meski masih memiliki bibit rasisme, sudah mulai terbiasa dengan kehadiran jenderal berkulit hitam dan bahkan sekarang dipimpin presiden dari ras negroid. Oke, itu tadi mengenai dampak sentimen rasial dan pendapat-pendapat dari pembicara satu dan kedua. Selanjutnya, dampak yang keenam adalah dampak sentimen rasial. Gimana nih menurut pembicara satu mengenai dampak sentimen rasial? Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Bahkan masalah rasisme diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Dengan sengaja pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19 yang mana pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk menjadi tiga, yakni golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Hal tersebut tentu memunculkan perasaan sentimen rasial di kalangan pribumi. Pembagian golongan ini mendorong suatu gerakan untuk melawan kebijakan rasial tersebut. Pada tanggal 13 Juli 1919, orang-orang Indonesia atau prakarsa Karel Zalberg membentuk Indo-Europe Verbond atau IEV. IEV sendiri adalah golongan yang ingin menuntut hidup mereka dipermudah untuk melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda totok. Karena orang-orang Indo pun bisa dibilang hanya separuh beruntung, mereka terkadang tidak diterima di kalangan pribumi dan ditolak oleh kalangan Belanda. Namun pada kenyataannya merekalah yang bersikap rasis kepada pribumi. Mereka menganggap orang pribumi rendah yang disebut sebagai inlander. Inlander sendiri adalah ungkapan kasar dan rendahan bagi orang-orang pribumi dan disamakan dengan orang bodoh dan udik. Ya, itu tadi pendapat menurut pembicara yang pertama. Selanjutnya, gimana nih menurut pembicara kedua mengenai dampak sentimen rasial? Dampak sentimen rasial pada masa reformasi. Pada masa reformasi, berbagai kebijakan pembauran dikeluarkan, seperti pencabutan larangan bagi Tionghoa mengadakan penerbitan media massa berbahasa Mandarin, penyelenggaraan hiburan barongsai di masyarakat umum, serta penetapan Imlek sebagai hari libur nasional. Dikotomi pribumi non-pribumi hendak dihilangkan dengan membedakan golongan yang tinggal di Indonesia dengan kategori WNI atau WNA saja. Seorang disebut sebagai WNI jika memang berkewarganegaraan Indonesia, tanpa mempersoalkan asal-usul sosialnya. Namun golongan Tionghoa masih belum mendapat perlakuan sama, padahal di Amerika Serikat meski masih memiliki bibit rasisme, sudah mulai terbiasa dengan kehadiran jenderal berkulit hitam dan bahkan sekarang dipimpin presiden dari ras negroid. Oke, itu tadi mengenai dampak sentimen rasial dan pendapat-pendapat dari pembicara satu dan kedua.
Dan terakhir ada dampak politik ya, yang ketujuh. Menurut pembicara pertama gimana nih mengenai dampak politik? Dampak politik pada masa kolonialisme. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia sejak wilayah Nusantara hanya berupa hamparan pulau-pulau yang dikelilingi laut dan menjadi incaran bagi kolonialisme untuk datang dengan dalih mencari rempah-rempah. Kedatangan Cornelis de Houtman pada tanggal 22 Januari 1596 dengan menggunakan 4 buah kapal armada kerajaan Belanda. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 14 bulan berhasil merapat di pelabuhan Batavia. Interaksi antara perdagangan Belanda dengan penduduk Banten tidak berjalan dengan baik dikarenakan perlakuan kasar kepada masyarakat lokal sehingga timbul penolakan penduduk lokal terhadap kedatangan mereka di tanah Banten. Keadaan ini memaksa para pedagang Belanda meninggalkan Banten dengan tangan hampa. Oke, selanjutnya mengenai dampak politik pada pembicara kedua gimana nih pendapatnya? Dampak politik pada masa reformasi. Perkembangan politik pada masa reformasi ditengarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting seperti Sidang Istimewa MPR, otonomi daerah, dan lain-lain. Sidang Istimewa MPR 1998 pada tanggal 10 sampai 13 November 1998. MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada masa reformasi, otonomi daerah dilaksanakan dengan lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oke, itu tadi 7 dampak yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kekurangan juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.